Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirkal Abdulihaq. Saya Norman Rafiud Derajat. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai osiloskop. Osiloskop sinar katoda atau cathode ray osiloskop, selanjutnya disebut CRO, adalah instrumen laboratorium yang sangat bermanfaat dan terandalkan yang digunakan untuk pengukuran dan analisis bentuk-bentuk gelombang dan gejala lain dalam rangkaian elektronik. Pada dasarnya CRO adalah alat pembuat grafik atau gambar plotter X, Y yang sangat cepat yang memperagakan sebuah sinyal masukan terhadap sinyal permukaan layar dalam memberi tanggapan terhadap tegangan-tegangan masukan. Subsistem utama dari sebuah CRO untuk pemakaian umum ditunjukkan pada diagram balok yang disederhanakan pada gambar terdiri dari A. Tabung sinar katoda, B. Penguat vertikal, C. Saluran tunda, D. Generator basis waktu, E. Penguat horizontal, F. Rangkaian pemicu, G. Sumber daya. 1. CRT. Komponen utama dari CRT untuk pemakaian umum ini adalah A. Perlengkapan senapan elektron, B. Perlengkapan pelat refleksi, C. Layar fluoresensi, D. Tabung gelas dan dasar tabung. 2. Penguat defleksi vertikal. Sistem defleksi vertikal harus memenuhi persyaratan prestasi yang cukup ketat yang dapat disimpulkan dengan menyatakan bahwa sistem tersebut secara meyakinkan menghasilkan kembali bentuk gelombang masukan dalam batas-batas lebar bidang bandwidth, kenaikan waktu rise time, dan amplitudo yang telah ditetapkan. Sistem defleksi vertikal biasanya terdiri dari elemen-elemen yang ditunjukkan pada diagram balok gambar 9-16, yaitu A. Jarum penduga CRO, B. Pemilih masukan, C. Pelemah masukan, D. Penguat vertikal. 3. Saluran tunda. Semua rangkaian elektron di dalam CRO, pelemah, penguat, pembentuk, pulsa, generator, dan tentu saja di dalam kawat rangkaian sendiri, menyebabkan keterlambatan waktu tertentu di dalam transmisi tegangan sinyal ke plat defleksi. Hampir semua keterlambatan ini terjadi di dalam rangkaian-rangkaian yang melakukan pemindahan, pembentukan, atau pembangkitan. Kita lihat bahwa sinyal horizontal, basis waktu atau tegangan penyapu, dimulai atau dipicu oleh sebagian dari sinyal keluaran yang dimasukkan oleh plat vertikal CRT. 4. Sistem defleksi horizontal. CRO biasanya memperagakan bentuk gelombang masukan vertikal sebagai fungsi dari waktu ini memerlukan tegangan defleksi horizontal guna menggerakkan atau menyapu bintik CRT sepanjang layar dari kiri ke kanan dengan kecepatan konstan dan kemudian mengembalikan bintik tersebut dengan cepat ke posisinya semula di bagian kiri layar, siap untuk penyapuan berikutnya. Tegangan penyapu yang ideal bertambah dengan kecepatan yang linear dari suatu nilai minimal ke nilai maksimal tertentu, dan kemudian turun dengan cepat ke level semula seperti ditunjukkan dalam gelombang gigi gergaji pada gambar. Jarum penduga CRO. Jarum penduga atau probe CRO melakukan fungsi penting, yaitu menghubungkan rangkaian yang akan diselidiki ke terminal-terminal masukan CRO tanpa membebani atau jika tidak mengganggu susunan pengujian. Agar memenuhi persyaratan dari berbagai CRO 209, pemakaian umum dan pemakaian khusus, terdapat berbagai jenis jarum penduga, dari jenis tegangan pasif yang sederhana sampai ke jarum penduga aktif yang baik untuk pemakaian khusus. Ada beberapa macam jarum penduga pada CRO. A. Jarum penduga pasif, B. Jarum penduga tegangan aktif, C. Jarum penduga arus, D. Jarum penduga tegangan tinggi. 6. Gambar Lissajous. Konstruksi gambar Lissajous. Gambar-gambar Lissajous dihasilkan bila gelombang-gelombang sinus dimasukkan secara bersamaan ke pelat-pelat defleksi horizontal dan vertikal CRO. Dua gelombang sinus dengan frekuensi yang sama menghasilkan gambar Lissajous yang bisa berbentuk garis lurus, elips, atau lingkaran, bergantung pada fasa dan amplitude kedua sinyal tersebut. Sebuah lingkaran hanya dapat terbentuk bila amplitude kedua sinyal sama. Jika mereka tidak sama atau tidak sefasa, terbentuk sebuah elips yang sumbu-sumbunya adalah bidang horizontal dan bidang vertikal dengan menganggap penempatan CRO yang normal. CRO untuk pemakaian khusus. A. CRO dengan jejak rangkap 2.
Kemampuan CRT satu jejak atau single trace yang biasa dapat ditingkatkan agar menghasilkan bayangan ganda atau peragaan jejak rangkap dua dengan cara penyakelaran dua sinyal masukan terpisah secara elektronik atau electronic switching. B. CRO bekas rangkap. CRO berkas rangkap menerima dua sinyal masukan vertikal dan memperagakannya sebagai dua bayangan terpisah pada layar CRT. C. CRO penyimpanan. Sebuah CRT penyimpanan dapat menyimpan peragaan jauh lebih lama, sampai beberapa jam setelah bayangan terbentuk pada fosfor. D. CRO cuplik. Bila frekuensi sinyal defleksi vertikal diperbesar, kecepatan penulisan berkas elektron bertambah. E. CRO peminjuk angka. CRO peminjuk angka mengemukakan konsep penyediaan pembacaan informasi sinyal secara digital seperti halnya tegangan atau waktu di samping peragaan CRT yang biasa. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.